Baik, kita mulai pelajaran sejarah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berbahagia karena kita masih diberikan oleh Allah nafas yang cukup lancar, tidak terhambat 1 menit pun untuk kita bernafas. Itu patut dan layak kita syukuri karena merupakan nikmat yang paling indah yang tidak tergantikan oleh nikmat-nikmat yang lainnya. Sebelum kita mulai, mari kita mendoakan pahlawan-pahlawan yang telah berjasa kepada negara kita, kedua orang tua kita yang telah berjasa kepada kita semua, dan orang-orang yang telah berjuang untuk kita. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Selesai. Untuk yang pertama sudah mendengarkan dengan baik dan seksama ya suara saya. Tentunya kalian sudah membaca dan mengulas beberapa poin yang berada di LKS halaman 6, 7 dan seterusnya. Namun izinkan saya sedikit mengulas kembali apa yang telah kalian pelajari di rumah kalian masing-masing. Saya yakin beberapa dari kalian sudah menjalankan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Yang tidak juga kita doakan semoga amal ibadahnya tetap menjadikan sebuah kebaikan untuknya sendiri dan untuk orang lain. Yang pertama adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Nah, Indonesia pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta ternyata tidak membuat semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia selama menjadi bangsa jajahan selesai. Jadi tidak semerta-merta perjuangan terhenti seketika ketika proklamasi dibacakan. Namun ada beberapa perjuangan yang harus diselesaikan. Bahkan sampai hari ini insya Allah perjuangan belum selesai untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, pengakuan kedaulatan. Jadi salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa dan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk adalah sebagai negara baru. Pengakuan kedaulatan suatu negara dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto berarti keberadaan suatu negara atau pemerintah telah diakui dan memenuhi syarat berdasarkan kenyataan. Suatu negara memberi pengakuan de facto memenuhi syarat berdasarkan kenyataan. Suatu negara memberi pengakuan de facto apabila mengakui kemerdekaan atau lahirnya suatu negara baru. Suatu negara bisa saja belum memberi pengakuan
de facto karena masih menyaksikan apakah negara baru itu mampu menjalankan kedaulatan di dalam negerinya dan mampu menjalin hubungan luar negeri. Pengakuan de jure berarti suatu negara atau pemerintah diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum. Nah, dalam bahasa, khususnya dalam bahasa Latin, de facto adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya atau disebut fakta atau pada praktiknya. Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi meskipun hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum. Istilah de facto digunakan sebagai kebalikan dari istilah de jure yang berarti menurut hukum. Ingat, de facto tadi menurut fakta dan de jure menurut hukum. Ketika orang mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pemerintahan atau hal-hal teknis yang ditemukan dalam pengalaman sehari-hari yang diciptakan atau berkembang tanpa berlawanan dengan peraturan, bila orang sedang berbicara tentang suatu situasi hukum de jure, itu merujuk pada apa yang dikatakan hukum. Nah, sementara sebaliknya de facto merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya. Istilah de facto dapat pula digunakan apabila tidak ada hukum atau standar yang relevan, tetapi sebuah praktek yang lazim sudah mapan dan diterima meskipun mungkin tidak sepenuhnya bersifat universal. Berdasarkan sifatnya, de facto itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersifat sementara. Itu merupakan pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Yang kedua, bersifat tetap. Merupakan pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Seperti itu. Dan untuk yang de jure dalam bahasa itu adalah ungkapan yang berdasarkan atau menurut hukum bahasa Latin klasik. Istilah de jure dan de facto itu digunakan sebagai ganti pada prinsipnya dan pada prakteknya. Ketika orang menggambarkan situasi politik, suatu praktik dapat menjadi de facto apabila orang menanti suatu kontrak seolah-olah ada hukum yang menganutnya. Ada yang mengaturnya. Meskipun pada kenyataannya tidak ada. Suatu proses yang dikenal dengan desuetude dapat memungkinkan praktik-praktik de facto menggantikan hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Di pihak lain, suatu praktik mungkin tercantum di dalam peraturan atau de jure, sementara pada kenyataannya tidak ditaati atau diikuti orang. Nah, seperti halnya tadi, de jure memiliki dua sifat. Yang pertama, de jure bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antar negara yang mengakui dan diakui. Ingat, mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi,
dan diplomatik negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedaulatan di negara yang diakui. Nah, de jure bersifat tetap dalam pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Nah, kalau dalam hubungan percintaan yang bersifat penuh percintaan loh ya, itu biasanya untuk kalian-kalian yang suka melampaui di atas rata-rata, terjadi hubungan mengakui dan diakui, namun pada kenyataannya kalian hanya mengakui saja, tapi kalian ketika diperlakukan seperti itu atau mengalami seperti itu cukup mengakui tanpa diakui, namun kalian sabar, insya Allah pahala. Insya Allah. Ya, untuk selanjutnya guyon yo. Respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah Belanda menolak proklamasi? Nah, Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi Belanda beralasan keberadaan negara Indonesia dianggap sebagai bentukan Jepang yang berbau fasisme. Masih ingat kan dulu di kelas 11 paham fasisme itu berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana pemerintah atau pemimpin dan kepatuhan itu berlaku tanpa pengecualian. Jadi hal tersebut menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena ideologi fasis ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer itu harus kuat dalam menjaga negaranya. Nah, gerakan ini tujuannya itu untuk menghancurkan musuh, di mana musuh dikonstruksikan atau dibentuk dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. Dalam pola pikirnya, fasis musuhnya itu berada di mana-mana, baik di medan perang maupun dalam bangsanya sendiri, sebagai elemen yang tidak sesuai dengan ideologi fasis. Seperti itu. Nah, penyebabnya atau akibatnya berupa individualitas manusia yang hilang dan pengikutnya menjadi massa yang seragam, di mana individu itu hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan dari gerakan fasis tersebut. Seperti itu kiranya. Nah, bahkan Belanda juga menyebarkan rumor bahwa Soekarno dan Hatta akan diadili oleh sekutu sebagai penjahat perang. Hal itu semata-mata berdasarkan keinginan Belanda yang masih mempunyai kekuasaan di Hindia Belanda, sebutan Indonesia pada masa kolonialismenya. Nah, Hindia Belanda kan nama sebelum Indonesia tercipta. Sementara itu, menurut salah satu hukum internasional menyatakan bahwa sebuah negara yang baru saja merdeka terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara yang sebelumnya berkuasa atas negara tersebut. Sebagai sebuah hubungan negara yang baru saja merdeka, bangsa Indonesia tentu tidak ingin kembali menjadi jajahan Belanda. Agar bisa mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, pemimpin Republik menyerah
pada tuntutan internasional. Kabinet presidensial Soekarno yang tidak mendapatkan pengakuan dari Belanda karena dianggap sebagai penjahat Perang Dunia II, menyerahkan kekuasaan kabinetnya kepada Sultan Syahrir dengan membentuk sebuah kabinet parlementer yang bercorak ke barat-baratan untuk mengakomodasi tuntutan internasional. Belanda yang masih ingin menguasai kembali wilayah Indonesia maka melakukan upaya sebagai berikut. Secara ekonomi, pemerintahan Indonesia dijalankan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus belumlah stabil. Akibatnya terjadinya krisis keuangan yang mengakibatkan inflasi tinggi atau hyperinflasi. Keadaan yang sudah parah masih ditambah diperparah lagi dengan tindakan NICA Belanda yang memblokade laut Indonesia dimulai dari bulan November 1945. Tindakan militer ke Indonesia mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing, serta melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Akibatnya Indonesia tidak dapat mengekspor barang-barang dagangan. Selain itu, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Dampak lain lebih lanjut adalah kas negara menjadi kosong. Belanda berharap dengan keadaan yang demikian, rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintahannya, sehingga Republik Indonesia yang dibentuk akan hancur. Bila demikian yang terjadi, maka Belanda akan dengan mudah kembali menjajah Indonesia. Nah, ketika bukan hanya dulu, kalau sekarang ideologi atau sejarah kita tidak dibenahi atau bangsa kita tidak mempelajari sejarah yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan, ya semoga saja tidak, kehancuran akan terjadi. Dari segi militer, Belanda pada masa Perang Dunia bergabung dalam blok sekutu. Ketika Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan sekutu, dibagilah tugas penguasanya. Pasukan Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia di bagian timur. Amerika Serikat menguasai Filipina dan pasukan Inggris bertanggung jawab atas India, Burma, Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Sumatera, Jawa, Indochina. Untuk itu, Inggris membentuk Komando South East Asia Command dengan Lord Mountbatten sebagai panglimanya. Mereka bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil. Recovered Allied Recovered Allied Prisoners of War and Inters atau RAPWI. Berdasarkan Civil Affairs Agreement pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kehadiran tentara Inggris ini diikuti Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Yang dipimpin oleh Sir Hubertus J. Van Mook. Kedatangan Afney menimbulkan reaksi negatif dari bangsa Indonesia.
itu karena Belanda NCN apa ya? N Nica iku macane piye? Ya wis iku yang ikut dalam misi Afnei berkeinginan menguasai kembali Indonesia. Akibatnya terjadi berbagai pertempuran yang melibatkan pasukan Indonesia dengan pasukan Afnei dari Inggris dan NICI ngono paling macane. Nah, ada gejolak yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada pertempuran 10 November yang berada di Surabaya. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di dekat gedung Internationale Credit and Fairning Rotterdam. Apa ya mbuh? Bahasa Belanda ya. Atau yang dikenal Internatio di Internasio. Apa macane? Di sebelah barat Jembatan Merah, Surabaya JMP. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Malabi. Akibatnya Inggris memberi ultimatum yang isinya meminta rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Bayangkan, jenderal atau brigjennya mati, tapi mereka malah mengancam seperti itu. Kan lucu. Wong kalah kok malah mengancam untuk kita menyerah. Pinter tapi gak pinter mana. Secara resmi, rakyat Surabaya yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10 November 1945 di pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infanteri dengan senjata-senjata beratnya dan menyerbu Surabaya dari darat, laut maupun udara. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya telah menciptakan Pekik Persatuan Demi Revolusi yang menggunakan semboyan merdeka atau mati. Di samping itu juga merupakan titik balik bagi Belanda karena mengejutkan pihak Belanda yang tidak menyangka pemerintah RI mendapat dukungan rakyat. Setelah itu menyusun strategi tempur yang kuat disertai tekad yang bergelora. Para pemuda Surabaya di bawah pimpinan Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo yang seorang dokter ya, kan dokter, bukan dokter. Bung Tomo berhasil mempertahankan kotanya. Pertempuran yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya itu diabadikan sebagai Hari Pahlawan yang diperingati di setiap tanggal 10 Oktober. 10 November. Nah, untuk hasil dari peperangan, Britania menang secara militer atau taktis, namun Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perubahan wilayahnya, militer Britania berhasil menduduki Surabaya. Seluruh pasukan ditarik dari Surabaya pada November 1946. Tokoh dan pemimpin dari Indonesia ada Mustopo, HR Muhammad, Sungkono, dan Sutomo. Nah, sekarang
nama-nama tersebut diabadikan menjadi nama jalan di wilayah Surabaya. Dan dari pemimpin sebelah ada Jenderal Malabi tadi sama Robert Manser. Kekuatan dari 20.000 tentara infanteri rata-rata mantan perwira dan prajurit peta, 100.000 personel milisi rata-rata anggota pemuda dan rakyat. Itu yang dari Indonesia. Nah, dari musuh kita dulu 30.000 terbanyak dengan bantuan tank, pesawat, dan kapal perang. Nah, untuk korbannya yang tewas dan luka-luka dari kita 6.000 sampai 16.000 yang tewas, dan yang luka lebih dari 20.000. Namun dari pihak lawan ada 600 dan 2.000 yang tewas, bahkan lebih dari 2.000 yang luka-luka. Pertempuran yang terjadi di Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dirasa semakin kuat. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan yang ada di Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah Komandan Britania Brigadir ATTW-TTS Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia seketika. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik kita ini membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk selanjutnya dan beberapa sejarah tentang 10 November lainnya bisa kalian pelajari di buku-buku sejarah yang lebih lengkap. Seperti itu. Yang selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini kelanjutan dari tadi, dari 10 November. Di samping mendarat di Surabaya, pasukan Afnai juga mendarat di Semarang. Pasukan Afnai tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk mengurus tawanan perang.
Mendaratnya pasukan Afnai ini ternyata juga membawa NICA. Hal inilah yang membuat marah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan para pemuda Indonesia. Pertempuran pun tidak dapat dihindari karena tentara Afnai ini secara terang-terangan mempersenjatai para tawanan yang sudah dibebaskannya. Pertempuran yang terjadi di Ambarawa ini berlangsung pada tanggal 21 November sampai 15 Desember. Yang terjadi di Ambarawa ini berlangsung pada 20 November 15 Desember 1945. Pertempuran berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel datang ke Magelang untuk berunding hingga mencapai persetujuan gencatan senjata. Perjanjian gencatan senjata itu ternyata diingkari oleh Afnai, sehingga pecah perang kembali. Pada pertempuran tanggal 26 November 1945, Letkol Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman, Komandan TKR Divisi 5 Banyumas, yang segera menyusun rencana penyerangan. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seluruh kekuatan pasukan TKR mengadakan serangan dengan mengepung pusat kekuatan musuh di Benteng Willem di kota Ambarawa. Tentara Afnai kemudian menghentikan peperangan pada tanggal 15 Desember 1945 dan meninggalkan Ambarawa menuju kota Semarang. Nah, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bettel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. Kedatangan NICA. NICA itu macamnya apa sih? Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah yang bernama Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari bangsa Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang. Hingga terjadi pertempuran di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dan dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Sorjo Sempono di Ngipik pada saat pengunduran tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol
Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman Komandan Divisi 5 Banyumas, Kol Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan langsung turun ke lapangan untuk pertempuran. Jadi kehadiran Sudirman memberikan nafas baru atau semangat baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando, sektor, dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta dan Solo. Ada juga Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain sebagainya. Tentara 23 November ketika matahari terbit mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan Kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia yang terdiri dari Yon Imam Adrongi dan Yon Soeharto dan Yon Sugeng, tentara sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pertempuran di Ambarawa pada tanggal 11 September 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan Komandan Sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 04.30 pagi ya. Mungkin kalian belum bangun. Yang belum bangun, yang sudah ya sudah. Serangan mulai dilancarkan, pembukaan dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak karabin. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian Jalan Raya Semarang Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Oke, kita lanjutkan di pertempuran Medan Area. Pertempuran yang berlangsung di daerah Sumatera ini berawal dari kedatangan tentara Afnei pimpinan Brigadir Jenderal Kelly yang membawa tentara NICA Belanda. NICA pada mulanya untuk menghormati tugas tentara Afnei. Pemerintah RI di Medan bersikap kooperatif, bahkan tentara Afnei diperkenankan menempati hotel-hotel di kota Medan. Nah, bayangkan kurang baiknya apa orang Indonesia. Seorang tamu ya, kita menghormati mereka sebagai seorang tamu mungkin. Pada
Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden pertama antara pemuda pejuang Medan dan pasukan FNI di NIC. Insiden diawali adanya ulah pasukan FNI yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Karena tidak terima dengan sikap tersebut, para pemuda Medan menyerbu dan mengakibatkan 9 orang luka berat yang terdiri atas orang-orang Belanda. Bentrokan menjalar ke Pematang, Siantar, dan Brastagi. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigjen Kelly mengeluarkan ultimatum yang melarang penduduk Medan membawa senjata dan harus menyerahkan senjata itu kepada sekutu. Ultimatum tersebut menyebabkan NICA merasa memperoleh dukungan sehingga meningkatkan aksi-aksi terornya. Apa-apaan coba itu. Pada tanggal 1 Desember 1945, FNI memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area di berbagai pinggiran kota Medan. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan para pemuda Medan, juga melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur republik yang ada di kota Medan. Sebaliknya, para pemuda Medan melakukan aksi pengepungan dan penyerbuan ke masing-masing pos FNI. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara FNI melancarkan aksi militer secara besar-besaran. Dengan mengikut sertakan pesawat tempurnya, seluruh wilayah Medan dijadikan sasaran sehingga wali kota Medan dan TKR untuk sementara waktu menyingkir ke Pematang, Siantar. Untuk melanjutkan perjuangan, maka pada tanggal 10 Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pasukan tersebut melakukan serangan terhadap semua posisi sekutu di seluruh wilayah kota Medan. Pertempuran Medan Area itu merupakan peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan. Tahu Medan kan? Ya, terletak di Sumatera Utara. Pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Kelly itu tadi, tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada waktu itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Bayangkan, sudah dikasih tempat tinggal layak nyaman, malah mereka melonjak dengan cara menginjak-injak atau melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Bayangkan saja, jangan ditiru. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia, itu sudah pasti. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dalam upaya mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia tadi ya. Namun bangsa Indonesia dengan ultimatum yang semacam itu ya tidak pernah dihiraukan. Wong tidak ada kebenaran dalam mereka melakukan tindakannya, tidak usah dihiraukan jadinya. Sekutu memasang papan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, yaitu batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan.
pada tanggal 10 Desember, sekutu melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Sementara waktu pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian diadakanlah pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan area dan memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertempuran para komando itu, pada tanggal 19 Agustus 1946, Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia yang ditingkat BPI, yang berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting, Rakuta Sembiring, RM Pandia dari NC Mas Persada, Koran Karo-Karo, dan Keterangan Sebayang. Di dalam Barisan Laskar Rakyat ini, semua potensi pimpinan pemuda dengan barisan-barisan perjuangannya yang dirangkul dan digabungkan ke dalam Barisan Pemuda Indonesia, termasuk bekas Guigun atau Heiho seperti Jamin Ginting, Nelang Sembiring, Bom Ginting. Sedangkan yang berasal dari Talapeta ada Payung Bangun, Gandil Bangun, Meriam Ginting, Tampe Malam Sinulingga. Sedangkan yang berasal dari NFMV Mas Persada, Koran Karo-Karo, yang berasal dari Pusera Medan ada Selamat Ginting, Rakuta Sembiring, dan Tampak Sebayang. Demikian pula potensi-potensi pemuda lain seperti Nama Ginting, Matang Sitepu. Dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan tentara resmi pemerintah, di mana Jamin Ginting ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama Nelang Sembiring dan Bom Ginting dan anggota lain seperti Selamat Ginting, Nahud Bangun, Rim Ginting, Kapiten Purba, Tampak Sebayang, dan lain-lain. Pada umumnya yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Guigun atau Heiho dari barisan bentukan Jepang. Jamin Ginting merupakan bekas komandan Pluton Gyuyung yang ditunjuk menjadi komandan batalion BKR Tanah Karo untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi di daerah lain, antara lain di Brastagi, Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Seperti itu kiranya. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan, namun insya Allah jika diberi kesempatan maka saya akan lanjutkan.
Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kata-kata yang terlalu membahagiakan, juga harus dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan melalui saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.